Jadi dikirimnya begitu halus, begitu beradab. Jadi ketika dikirim orang mengerti, memahami. Kalau diteliti lagi lebih jauh, kacapi itu dari kata kasapi. Dengan corak pasti ada tanduknya. Siapapun yang memainkan kacapi ketika mengirimkan pantun, itu sama dengan dia sebagai batara guru yang mengendarai nandinya. Tepuk tangan yang meriah untuk acara Sundalen Ethno Music Festival 2019. Perkenalkan hadirin yang berbahagia, Abah Luki Hendrawan atau biasa disebut Abah Uci. Mana tepuk tangannya? Abah sudah ada di tengah-tengah kita. Bisa teriakan Sundalen Ethno Music Festival 2019? Bisa? 1, 2, 3. Sundalen Ethno Music Festival 2019. Abah Uci. Sampurasun. Ada Widi ngaguar anu pamali dicaritakeun ngarumpak pamali tapi ieu geus dina wancina. Saya pakai bahasa Indonesia saja biar banyak yang mengerti. Saya ingin berbagi mengenai ajar Pikuku Sunda. Pikuku Sunda adalah sebuah sikap mengenali diri pribadi atau yang disebut tata sarira, lalu menjadi tata nagara, kemudian menjadi tata buana. Dan ini terkait erat dengan manunggaling kaula Gusti. Istilah manunggaling kaula Gusti bukan istilah yang asing bagi masyarakat Sunda pun masyarakat Indonesia. Nah, dalam persoalan ini kita harus pahami yang mana yang kaula, yang mana yang jadi gustinya. Manunggaling kaula Gusti bukan berarti percampuran antara hitam dan putih kemudian menjadi abu-abu, bukan. Manunggaling kaula Gusti ibarat botol dengan airnya. Anggap begitu perumpamaannya. Maka di dalam diri kita, seluruh tubuh kita, rambut, bulu, kuku, kulit, getih, daging, otot, balung, sumsum, katut, jeroanana, itu semua adalah kaula, atau bilang saja rakyat. Sedangkan Gusti adalah pemerintahnya, yang memerintah pada diri kita. Ini yang membuat kenapa bangsa Indonesia pada umumnya tidak mampu bangkit, karena tidak memahami manunggaling kaula Gusti dalam ruang tata sarira pada dirinya sendiri. Mayoritas bangsa Indonesia menyimpan Gusti jauh di luar sana. Padahal jelas kalau di dalam ajaran Pikuku Sunda ada yang disebut manunggaling kaula Gusti. Nah, ada yang membedakan antara manusia dengan binatang. Binatang itu hanya sampai di tingkat kebutuhan hidupnya. Sedangkan manusia
sejatinya manusia adalah memiliki keinginan. Jadi setelah kebutuhannya selesai, maka keinginan harus muncul. Siapapun harus memiliki keinginan agar menjadi manusia yang sempurna. Jadi kalau diumpamakan, jika seekor kambing diberi rumput, lalu kambing ini ditawari mau rumput atau mau mobil, dasar domba, dasar kambing yang dipilih rumput. Itu yang membedakan dia dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Rumput yang dimakan. Dalam tata sarira kita harus mengenali diri kita sendiri. Baik, sekarang kita bisa lihat bahwa tubuh kita hanya alat. Alat ini siap untuk bekerja kepada gustinya. Dia adalah alat yang sangat hebat, alat yang sangat tangguh, alat yang luar biasa. Peralatan ini sampai mampu mengeluarkan anak. Tubuh kita ini luar biasa sekali. Sayang kita seringkali menjauhkan gustinya. Gusti itu ada di dalam diri kita, ada bersama kita, yaitu yang memerintah tubuh kita. Perintah ini muncul karena ada keinginan. Jadi begini, bangun keinginan di dalam diri kita. Mau ingin kaya, ingin punya kerjaan, ingin punya jodoh, ingin punya apapun, silakan, bebas. Pasti semua punya keinginan. Dan sampai hari ini keinginannya tidak terjadi. Kenapa tidak terjadi keinginan itu? Karena hanya sampai sebatas keinginan. Gusti sebagai pemerintahnya pernah tidak memerintahkan tubuh kita untuk mencapai keinginan kita. Jadi, apabila kita punya sebuah keinginan, maka siapkan pemerintahan di dalam diri kita yang setimbang dan seimbang dengan keinginan kita. Dudukan Gusti kita sewibawa mungkin. Dia begitu berwibawa dan begitu berkuasa. Apa yang terjadi di zaman sekarang? Kaula atau tubuh kita jauh lebih berkuasa dari Gustinya. Alat-alat atau rakyat ini jauh lebih berkuasa dari Gustinya. Keinginan tubuh, keinginan raga, sampai tidak mampu menolak. Contoh begini, sekarang duduk, lalu nanti sing siremen, dalam bahasa Indonesia kesemutan. Kemudian kita robah duduknya. Nah itu kaula yang manja, kaula yang meminta perhatian. Padahal kalau Gustinya memperhatikan, nanti dia akan hilang dengan sendirinya. Moal cangkel, moal sing siremen, kalem we. Gusti adalah sebuah kekuatan yang ada pada diri kita, yang seharusnya menjadi pemerintah yang tangguh dan berwibawa kepada tubuh kita, kepada alat-alat ini. Ambil contoh ini, maaf kepada ibu-ibu, kepada para perempuan, bagaimana manjanya tubuh kita. Bibir kurang merah, dibereman. Cek Gusti teh geus cukup sakitu ge geus alus, eta keukeuh we, dibeureuman deui. Halis kurang kaluhur, dikaluhurkeun. Gusti teh gogo ari maneh hayangna naon sih? Nah, dalam keinginan-keinginan kita keseharian bisa kita bangun keinginan di dalam diri kita.
Lalu siapkan pemerintahnya, gustinya, perintahkan. Maaf, Anda semua pasti banyak keinginan, tapi Anda tidak pernah memerintahkan tubuh Anda sendiri. Mus-mus etik-etik kayak lalah sabatang deui. Mau kerja, aduh hoream carangkeul. Itu tubuh rakyat yang ogohan, rakyat yang meminta perhatian, rakyat yang manja. Gustinya stres. Jadi coba kembalikan lagi. Rakyat sebagai rakyat atau kaula sebagai kaula dan gusti sebagai gusti duduk pada posisi tertingginya, duduk pada posisi yang agung dan berwibawa, maka tubuh kita akan nurut, termasuk penyakit. Saat kita punya penyakit, pernah tidak kita minta tolong kepada gustinya untuk menyembuhkan kaulanya? Tidak pernah. Akhirnya yang muncul sebuah kemanjaan tubuh, sakit dan sakit dan sakit dan sakit. Gustinya sudah memerintahkan untuk sembuh, tapi kitanya malah memintanya untuk sakit. Sakit jadinya. Mau umur panjang? Bisa. Gusti yang memerintahkan tubuh kita. Mau umur berapa? Mau mati karena apa? Kita yang menentukan. Betul, saya tidak bohong. Yang terjadi sekarang saguluyurna. Saguluyurnya bahasa Indonesia apanya? Seguluyurnya. Ya yang terjadi ya sudah terjadilah. Dan sebentar-sebentar bangsa kita itu ya ini sudah kehendak Allah. Ini biar Allah yang menentukan. Cek Allah teh nakumari maneh. Aku sudah lebih dekat dari urat leher kamu, terus kamu masih mencari Tuhan yang lain, yang ada di luar dari tubuh kamu. Jadi selama ini aku dianggap apa di dalam diri kamu? Dianggap kardus aing teh cenah meureun mun ngomong mak kitu. Tidak, beliau bersama kita dengan kekuasaan yang begitu hebat, begitu besar. Sayang kita selalu menempatkan beliau pada posisi yang tidak berdaya, yang selalu kalah oleh tubuh kita, selalu kalah oleh rakyatnya. Nah, apabila dari hari ini kita mulai mengembalikan posisi Gusti sebagai pemerintah pada tubuh kita, apapun, kesehatan, umur, harta, dan lain sebagainya. Dari sekarang tanamkan keinginan, lalu bangun pemerintahan di dalam diri kita. Biarkan Gusti yang menjadi kekuasaan, menjadi penguasanya. Kemudian perintahkan tubuh kita untuk mencapai apa yang kita inginkan. Maka terjadi, pasti terjadi. Celakanya kita selalu sanksi, bener itu. Kita selalu hariwang, tidak percaya diri itu namanya. Kita sudah diberi kehebatan, tubuh kita sangat luar biasa. Nah, dari persoalan tata sarira di dalam ajaran Pikuku Sunda, yaitu mengenali diri sendiri, agar kelak kita bisa menjadi sewaka dharma atau orang yang mengabdikan kebaikan di wilayah tata nagara hingga kelak masuk ke wilayah tata buana. Kalau tidak diawali dari diri kita menata, mustahil kita bisa menjadi seorang sewaka dharma di dalam ruang tata nagara. Sama seperti yang terjadi hari ini di negeri kita. Bagaimana pemerintahan bisa berjalan lancar kalau rakyatnya rudet? Rakyatnya kacau balau, bawa maunya sendiri. Dijamin tidak akan terjadi kemajuan. Yang ada hanya sebuah kericuhan. Nah, keinginan yang ada di dalam diri kita atau tujuan yang ada di dalam diri kita
ibarat memasang gawang. Jadi dalam lapangan sepak bola ada gawangnya, sehingga para pemain itu ada tujuannya, yaitu memasukkan bola ke dalam gawang. Kalau dicabut gawangnya dua-duanya, mau kesebelasan terhebat kelas dunia pun uyak-uyakan we di tengah lapang. Capek sorangan, menang ente. Tadi naon atuh? Nya lompatan we ngudak bal. Saha nu menang teu aya. Sama dengan diri kita. Pada saat hidup kita tidak punya tujuan, tidak punya keinginan, dan tidak mau memainkannya, maka kita seperti hidup di lapangan sepak bola tanpa gawang. Kita hanya lelah, capek, kemudian hidup kita selesai dengan kesia-siaan. Nah itu ajar Pikuku Sunda. Cuplikan kecil mengenai ajar Pikuku Sunda masih banyak. Kita selaku masyarakat Sunda seharusnya sangat memahami, karena leluhur kita telah mewariskan ilmu pengetahuannya yang luar biasa. Tata salira, tata nagara, tata buana, bahkan tata surya. Itu leluhur bangsa kita. Lalu kita mau mengabaikan. Itu sudah teruji, jutaan tahun sudah teruji. Sayangnya kita sanksi dengan itu. Ajar Pikuku Sunda bermain dengan ngindung ka waktu mi bapa ka zaman, tanpa kehilangan logika, tanpa kehilangan jati diri. Di dalam tubuh kita ada yang disebut DNA. Kita semua mewarisinya. Di mana leluhur kita? Di dalam diri kita kuburannya. Kuburan para leluhur di dalam diri kita. Itu sebabnya tidak ada kesangsian lagi. Kitalah pewaris negeri ini. Kitalah pewaris kecerdasannya. Kita pewaris kesadaran dan kewaspadaan yang diberikan secara turun-temurun dari leluhur kita yang agung. Itulah ajar Pikuku Sunda. Semoga berguna, bermanfaat, dan terima kasih banyak kepada para hadirin yang mau mendengarkan dan mau bersama berkumpul di panggung acara Sundaland Music Festival itu. Mugia rahayu sageng dumadi. Rahayu, rahayu, rahayu.